Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Luciana Simbolon, NPM 5021051. Saya dari kelas 4B dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendesain dan merancang pembelajaran tematik integratif berbasis keterampilan abad ke-21 dan pelajar Pancasila. A. Pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam sebuah tema tertentu. Pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia siswa dan ada dalam kehidupan sehari-hari. B. Pembelajaran tematik integratif berbasis keterampilan abad ke-21. Yang pertama, critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, creativity atau kreativitas. Yang ketiga, communication skill atau kemampuan berkomunikasi. Yang keempat, ability to work collaborative atau kemampuan untuk bekerja sama. Menurut Abdul Majid tahun 2004 dari buku halaman 80, pembelajaran terpadu dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran yang di dalamnya siswa sendiri aktif secara mental, membangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimilikinya. C. Prinsip pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia siswa dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Tema ini menjadi alat pemersatu materi yang beragam dari beberapa mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran tematik integratif perlu memilih materi beberapa mata pelajaran yang mungkin saling terkait. Yang ketiga, pembelajaran tematik integratif tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku, tetapi sebaliknya pembelajaran tematik integratif harus mendukung pencapaian tujuan untuk kegiatan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. Yang keempat, materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema selalu mempertimbangkan karakteristik siswa seperti minat, kemampuan, kebutuhan, dan pengetahuan awal. Yang kelima, materi pembelajaran yang dipadukan tidak terlalu dipaksakan, artinya materi yang tidak mungkin dipadukan tidak usah dipadukan. Pendekatan tematik integratif diterapkan dengan memperhatikan beberapa prinsip. D. Karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, pemisahan mata pelajaran tidak terlalu jelas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan siswa. Yang keempat, menggunakan prinsip bermain sambil belajar. Yang kelima, mengembangkan komunikasi siswa. Yang keenam, menyajikan pembelajaran sesuai tema. Yang ketujuh, menyajikan pembelajaran dengan memadukan berbagai mata pelajaran. E. Pembelajaran tematik integratif berbasis pelajaran Pancasila. Pembelajaran tematik integratif berbasis pelajaran Pancasila adalah pengembangan kepribadian yang menjelaskan tentang landasan dan tujuan, sejarah paham kebangsaan Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa dan negara Indonesia, Pancasila dalam konteks kenegaraan Republik Indonesia, Pancasila sebagai etika politik, dan Pancasila sebagai paradigma berbangsa dan bernegara. F. Pembelajaran tematik integratif kelas rendah berdasarkan hasil dokumen kurikulum 2013. Kelas 1, yang pertama temanya diriku, yang kedua kegemaranku, yang ketiga kegiatanku, yang keempat keluargaku, yang kelima pengalamanku, yang keenam lingkungan bersih, sehat, dan asri, yang ketujuh benda hewan dan tanaman di sekitarku, yang kedelapan peristiwa alam. Kelas 2, yang pertama hidup rukun, yang kedua bermain di lingkunganku, yang ketiga tugasku sehari-hari, yang keempat hidup bersih dan sehat, yang kelima pengalamanku, yang keenam merawat hewan dan tumbuhan, yang ketujuh kebersamaan, yang kedelapan keselamatan di rumah dan di perjalanan. Kelas 3, tema yang pertama pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yang kedua menyayangi tumbuhan dan hewan, yang ketiga benda di sekitarku, yang keempat
kewajiban dan hakku. Yang kelima, cuaca. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.